Tapi di depan gedung saya, kalau itu saya nyaksiin sendiri kak. Apa tuh? Jadi ada gedung baru waktu itu. Gedung baru pasti depan gedung saya. Baru dibangun gedung tinggi juga kak. Ada lebih dari 30 lantai juga. Nah itu pas di basement itu, pas orang lagi bikin basement, itu kan di bawah ada pekerja tuh kak. Ada sekitar 30 orang. Nah itu basementnya tiba-tiba ambruk. Aduh. Itu waktu itu sempat masuk TV. Jadi saya percaya aja namanya gedung tinggi pasti makan korban. Kalau saya sih percaya. Soalnya saya pernah nyaksin sendiri kok. Iya. Itu ke-30-nya. Meninggal semua. Dan itu setahu saya nggak ada jasad yang dibawa ambulan. Halo masyarakat adat, gimana kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Baik lagi bersama aku Gusti Gina di Adat Antara Adat dan Tiada. Seperti biasa, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Ini kayaknya kakaknya udah tahu ya, langsung ikutin Antara Ada dan Tiada. Udah tahu. Udah hafal gitu, karena sebenarnya kakak ini juga bagian dari masyarakat adat kayak kalian. Nah, Kak Romi, dulu pernah cerita tentang kakak jadi ex-security di sebuah pabrik. Ya betul. Dan ternyata pabriknya berhantu. Kali ini cerita yang mana, Kak? Ya cerita yang kali ini saya mau cerita tentang saya kerja di perkantoran kak. Jadi office boy. Oke, berarti ini cerita yang berbeda ya Cerita yang sebelumnya. berbeda dan jenis pekerjaannya yang berbeda. Tempatnya di mana, Kak? Tempatnya itu saya dulu bekerja di daerah Jakarta Selatan kak, di kayak kantor BUMN gitulah. Oke, tahun Tahun 2014. 2014. Selama berapa lama kerja di sana? Kurang lebih saya 4 tahun kurang sih kak, 4 tahun kurang. Berarti 2014 kira-kira sampai 2018 ya? Ya, Ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Oke. Wah, penasaran sekali gimana Kak pengalaman kakaknya selama menjadi office boy di sebuah perkantoran BUMN ya, Ya, BUMN. di Jakarta Selatan. Mungkin langsung aja Kak, silakan diceritakan dari awal hingga akhir. Di awal mungkin bisa dijelaskan dulu denah dari kantornya ya, biar kita lebih mudah membayangkan ceritanya. Waktu itu kantor saya masih numpang, istilah kata tuh masih sewa gedung nggak, di daerah Jakarta Selatan. Itu saya kantor saya cuma satu lantai, di lantai 10 kak. Di situ karyawannya sekitar ada 100 orang lah. Ya, itu banyak, memang karyawannya banyak. Di situ office boy-nya saya cuma berdua kak. Karena kan office boy-nya dari situ bukan dari PT yayasan atau apa, bukan langsung dari situnya, dari kantornya. Karena partner saya ini orang udah berkeluarga, nah saya pada saat itu saya masih bujangan. Partner saya ini datang lebih awal kak, datang lebih awal, dia yang nyiapin air, minum segala macam. Nah saya datang jam 7-an kak, tapi pulangnya saya paling akhir, gantian itu kak. Nah dia pulang ngikutin karyawan, jadi yang terakhir pulang saya sendiri, nggak ada yang lain. Itu setiap hari seperti itu. Kalau udah jam 5 atau setengah 5 itu kan karyawan udah pada pulang semua ya. Jadi tinggal saya sendiri, masih banyak tugas yang harus saya kerjain, kayak ngumpulin piring, terusnya matiin AC, ngecek komputer segala macam, ngecek ruang direktur, ruang rapat, semua saya harus cek terus. Kalau sudah kondusif, barulah saya bisa pulang. Jadi ada jeda kak, sekitar 1-2 jam itu saya di kantor sendirian kak. Karena kantor cukup luas kayak. Kalau malam itu, kalau sendirian itu saya sering mengalami yang namanya kejadian-kejadian mistis atau seram lah. Ditambah lagi pada saat itu saya sudah belajar ilmu kanuragan atau kayak tenaga dalam, jadi lebih sensitif kak ke dunia-dunia gaib seperti itu. Awal-awal saya bekerja di situ seperti biasa lancar. Ada satu peristiwa waktu itu saya sedang ngambilin piring-piring atau gelas. Saya bawa nampan, yang sisa-sisa orang di meja kantor itu saya ambilin kak. Takutnya ada yang belum kecuci kan, besok mau dipakai lagi. Nah pas ada di ruangan keuangan itu saya masuk situ, tiba-tiba ada suara kak. Suaranya itu kayak suara bioskop itu kak, menggelegar. Suaranya begini kak, dia ngomong gini, ngapain lu? Gede banget kak suaranya kak, bener-bener gede tuh suaranya.
kayak suara bioskop, bener-bener kayak suara bioskop. Saya langsung geter gini, duh siapa, kan udah nggak ada orang kan, saya mikirnya kan gitu ya, kan udah nggak ada orang ya, suara siapa ya. Itu 3 kali kak, bukan sekali, 3 kali. Ngapain lu, ngapain lu, ngapain lu, pokoknya sampai 3 kali. Akhirnya saya sambil gemetar, saya taruh itu piring gelas, saya taruh ke pantry. Terus saya berpikir kak, pada saat itu memang saya udah pernah belajar hal-hal gaib kak ya, hal-hal gaib. Saya pernah punya amalan juga dikasih guru saya, kalau diganggu setan baca ini. Akhirnya saya balik lagi kak ke tempat tadi kak. Lampu sengaja saya matiin semua kak. Lampu saya matiin. Tek 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 tek. Saya bilang gini ke hantunya. Muncul kau. Saya di sini kerja untuk keluarga. Kalau kamu mau ganggu saya, munculkan dirimu. Saya nggak takut. Itu kak dari titik 2 merah. Saya kira itu kan kayak semacam lampu indikator atau apa ya. Itu dari titik 2 merah lama-lama gede kak. Gede, tahu-tahu sekitar 3 meter sampai mentok sini kak, sampai mentok atap. Saya liatin gini, posisi saya ya takut, cuman dulu saya pernah diajarin, ada amalan. Saya baca dalam hati, saya tahan napas, saya gedak bumi 3 kali, itu menciut lagi kak, ciut, 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 hantunya mengecil, terus hilang. Dari situ saya udah tahu kok di sini ada ini. Berlanjut ke hari berikutnya saya jalanin biasa kerja, tidak ada hambatan. Nah pernah waktu itu malam Jumat, waktu itu ada yang lembur kak, di bagian keuangan lembur, cuma 1 orang. Semua saya udah beresin piring, saya pengecekan terakhir ya kak. Saya pengecekan terakhir, saya muter, jadi kantornya kan muter begini kak. Jadi ada di tengah-tengahnya itu kayak lift, buat lift gitu. Jadi kantornya muter gitu. Saya muter dari pantry, saya muter ke ruang HRD, ke ruang power plant, terus nah pas di ruang sebelum ruang direktur, itu dari jauh saya kira itu gorden kak, melambai gini, saya kira gorden karena gelap kan ya, posisinya emang udah saya matiin, saya tinggal pengecekan terakhir doang, takut ada yang ketinggalan. Saya kira itu gorden, pas saya samperin ternyata itu pocong kak. Itu pocong minta dibukain tali ikatnya ke saya. Ini jujur karena saya ngalamin sendiri. Itu kaki saya udah geternya udah kayak apa tahu gak. Tadinya saya kira itu gorden, saya mau pegang, ternyata dia balikan badan. Dia minta tolong, minta dibukain tali ikat pocongnya, katanya dia itu korban pas pembangunan gedung itu. Di situ saya langsung terdiam, saya bingung, saya gemeter. Akhirnya saya mutusin diri buat gak usah peduliin dia, saya jalan lagi aja. Saya jalan lagi sambil dengan tenaga yang udah terkuras habis kak. Karena kalau kita ketemu gitu bener-bener lemes kak. Saya jalan juga udah lemes banget. Saya mau, nggak mungkin kan saya nolongin dia, nggak mungkin. Akhirnya saya balik lagi ke ruangan keuangan. Saya cerita sama itu yang ibu yang kerja di situ. Saya cerita, Bu, saya begini. Ibunya langsung minta pulang. Takut juga. Ibunya takut juga. Yaudah mas, kita pulang aja mas. Akhirnya jadinya aturan lemburnya sampai jam 10. Itu jam 9 udah pulang. Nah terus hari berlanjutnya saya usahain supaya saya tuh terbiasa kerja di situ. Karena memang kerjaan saya tuh kalau udah malam itu emang saya sendiri. Jadi benar-benar nggak ada temennya. Security pun di bawah, nggak di atas. Kecuali kalau kita ada perlu apa, kita kontak lewat telepon, baru dia ke atas. Pada saat itu, saya sambil kerja, malamnya itu kan kadang-kadang saya suka ikut persilatan kak. Entah kenapa, semenjak saya ikut itu, mata saya ini benar-benar, ya ngeliat aja gitu kak. Los aja gitu. Tapi nggak takut. Jadi ada juga kejadian nih kak, di kamar mandi kantor saya. Posisi itu, saya baru datang kak. Waktu itu saya datang pagi. Teman saya nggak jadi, maksudnya agak siang datangnya izin. Saya datang pagi jam 5:30 saya udah di kantor. Sampai pagi kan biasa kan. Kalau karyawan kan belum pada datang kayak. Biasa datang jam 7:30, ada yang jam 8 pas. Nah itu 5:30 itu saya ke kamar mandi dulu kak. Ke toilet, biasa lah namanya pagi-pagi suka mules perut. Pas saya lagi buang air besar, tiba-tiba jadi ada kayak tangan kak, sepotong gini kak.
tangan sepotong, jalan begini kak, gini bolak-balik di depan saya gini, ininya tulang ini kelihatan berdarah gitu, baunya amis. Takut sih enggak, cuman aneh kenapa mata saya jadi begini ya pada saat itu. Kok bisa saya ngeliat yang begitu-gitu secara terang-terangan begini. Nah itu dia, pas itu saya konsultasi lah sama guru, gimana nih solusinya biarin nggak terlalu ngeliat banget lah. Takutnya kan kita lagi kerja mengganggu. Nah terusnya semenjak kejadian itu saya agak berkurang memang kak, penglihatan saya agak ditutup sama guru saya waktu itu. Paling kalau ke tempat serem jadi cuma merinding doang. Nah terus berjalannya waktu setahun 2 tahun itu udah agak reda lah, itu mata saya udah agak normal lagi setahun 2 tahun. Nah pas proyek penyekatan itu proyek penyekatan waktu itu ada proyek kak, ada proyek penyekatan kantor. Jadi sebelum proyek itu dilakuin ada yang namanya tim audit kak. Habis tim audit datang pulang, biasa kan emang ngikut karyawan pulang kan sore, sama pulangnya pun sama. Jadi ada kejadian di ruang rapat itu maghrib itu saya ceritanya pengecekan biasa kak, pengecekan saya ke ruang rapat, pas saya tengok kok ada orang, masih ada orang. Padahal seingat saya itu di situ benar-benar nggak ada orang kak, itu udah pulang semua. Tim audit pun cuma 2 orang udah pulang semua. Pas saya beranikan diri kan, saya buka, ternyata ada perempuan rapi kak, pakai apa ya kalau cewek yang kayak kemeja gitu, rapi pokoknya, baju kantor rapi, sambil nunduk gini minta dibuatin kopi kak. Pas saya lihat kok aneh, satu mukanya pucat, kedua di situ aromanya juga menyengat, bau melati, kok aneh. Dan ketiga saya pun nggak kenal ini orang siapa. Kalau orang audit pun saya tahu, karena kan setahu saya orang audit sudah pulang. Akhirnya pikiran saya nggak mau yang neko-neko, ya udahlah, namanya orang karyawan minta kopi, ya saya balik ke pantry lagi kak. Balik ke pantry, saya buatin kopi, saya anterin lagi kak, saya anterin. Itu orang nggak berkata apapun, cuman diam. Nah pas saya taruh, pas saya keluar dari, kan ada kayak pintu, cuman pintunya digeser gini kak. Pas saya tutup pintunya, terus saya intip kak dari atas. Lah itu udah nggak ada kak. Itu orang kemana coba? Baru berapa detik itu jedanya, saya pas naruh itu paling sekitar 7 detik atau 10 detik lah. Itu orang kemana? Saya bingung dalam hati. Akhirnya saya telepon teman saya. Halo bang, ini emang ada orang audit ya di sini? Karena udah pulang tadi jam 4 barengan karyawan. Ini saya bikinin kopi, masalahnya buat orang. Tapi pas saya bikinin, saya tutup, orang udah nggak ada. Cuman kayak aroma melati aja, menyengat banget itu. Dari situlah saya berpikir, wah ini sih udah pasti bukan orang, maksudnya udah bukan manusia. Masa ya manusia secepat itu menghilangkan. Disitulah saya akhirnya terbiasa juga, mulai terbiasa dengan dunia gaib. Karena emang saya dulu kan sembari kerja, sembari mempelajari ilmu tentang kegoiban kak. Akhirnya saya mikirnya ya udahlah, mungkin itu buat pengalaman saya aja. Akhirnya saya balik lagi, nyuci lagi biasa, saya pulang. Nah terus saya bekerja seperti biasa. Nah pas proyek penyekatan itu kak, itu yang mungkin menurut saya kemarahan ya kak. Karena itu jadi dari tadi tempatnya luas, itu diseket jadi setengah kak. Karena waktu itu efisiensi kak. Saya itu nggak pulang-pulang kak, 45 hari sih nggak pulang. Pagi saya jadi OB, malamnya saya ketua proyek situ kak, yang instruksiin kalau ruangan ini begini nanti jadinya. Juga ngerapiin file-file segala macam. Nah pas penyeketan itu mungkin karena berisik atau apa ya, biasanya malam itu kan sepi ya, itu banyak sekali kayak gangguan, kayak fisik juga, saya pernah juga terserang fisik. Jadi pernah kak, waktu itu saya habis beli makan buat orang proyek malam-malam kak, jam
11:30 lah. Saya beli makan, saya kasih, terus saya ke tempat saya, Kak. Jadi di pantry itu ada kotak, ada tempat kotak itu yang biasa buat saya tidur, Kak, buat naruh barang-barang bekas juga. Nah, saya tidur situ. Jadi ada jendelanya kecil, Kak, segini. Kelihatan, jadi dari luar juga kelihatan. Pas saya mau tidur, itu di jendela kayak ada yang ngintip gini. Di ngeliatin saya tidur. Pas saya keluar nggak ada. Pas saya mau tidur lagi, ada lagi ngintip lagi. Ada 3 kali baru tuh dia nggak mau nongol lagi. Itu sosoknya itu perempuan. Cuman karena kelihatan cuman kepalanya doang, jadi perempuan berambut panjang aja sih yang saya lihat. Cuman mukanya sih ya mulus tapi pucet, gitu aja sih yang saya lihat. Saya bekerja ya terus aja, walaupun banyak gangguan. Nama kan kita kerjakan buat keluarga. Pikiran saya kan nyari kerja zaman dulu susah ya. Jadi apa aja lah, nama gangguan pasti ada di mana juga saya lakuin. Nggak masalah buat saya. Nah terus ada kejadian pas mindahin lemari nih, Kak, dari ruang dokumen keuangan. Saya berdua sama kuli proyek, saya minta tolong, Mas temenin saya Mas, angkat-angkat. Saya pas angkat, itu file-file pada terbang-terbangan, Kak. Filenya ada sekitar 3 biji yang terbang-terbang gitu. Terbang-terbang, itu kuli proyeknya langsung kabur. Nggak mau nemenin saya lagi. Saya mikir, kalau saya memang udah biasa di situ ya. Saya bilang, ya saya mau kerja. Saya bilang ke situ, ke setannya, saya bilang, saya mau kerja, jangan ganggu saya. Saya juga sini nyari makan, nggak ganggu situ. Nggak lama jatuh itu file, truk 3, saya rapin lagi. Tapi di belakang saya ini kayak ada yang merhatiin terus, kata saya. Hawa udah gak enak, gimana ya. Kayaknya ada yang ngeliatin dari belakang gitu. Akhirnya ya udahlah. Namanya tugas saya nggak bisa mengelak. Mau pulang juga bingung, udah malam gitu. Nggak bisa pulang juga, tanggung jawab. Akhirnya saya ke tempat proyek lagi. Saya ke tempat ramai lagi supaya nenangin hati saya juga, supaya saya nggak takut, supaya nggak gelisah lagi. Jadi itu pas proyek itu tuh memang banyak barang-barang jatuh tiba-tiba gitu, Kak. Mungkin kalau biasa lah ya, namanya tempat dia biasanya malam sepi, terus saya tiba-tiba ini ada diseket gitu, tiba-tiba tempatnya udah nggak ada lagi, ya mungkin dianya marah gitu, Kak. Paling kayak gitu sih yang biasanya saya alamin. Untuk di sana ya, Iya, untuk di kantor itu. Nah itu tuh waktu proyek penyekatan tuh tahun keberapa kakak kerja di sana? Itu tahun terakhir, Kak. Oh jadi setelah penyekatan kakak Iya. berhenti di sana? Itu pas saya penyekatan itu, saya nggak berhenti. Cuman kan pindah, sebagian orang kantor pindah ke pusat. Jadi yang setengah itu kan, saya tetap di situ. Sampai itu kontraknya habis di gedung itu. Oh tapi kakak nggak melanjutkan? Enggak, tetap saya masih kerja di situ. Sampai ke tempat baru saya kerja. Kalau di tempat baru itu saya udah beda jabatan, Kak. Tapi di sana ngalamin juga nggak? Di kantor baru. Kalau kantor baru enggak. Aman ya? Aman gitu. Ya. Nah terus kan itu tadi kakak cerita banyak pergerakan benda atau kita sebutnya poltergeist. Itu benda-benda keluar dari tempatnya tuh terbang gitu aja atau jatuh ke bawah gitu? Terbang gitu aja, Kak. Oh berarti kayak terlempar Iya, gitu ya? terlempar gitu Terus aja. melayang? Melayang. Jadi kayak emang sengaja dia nantangin kita. Ih, serem banget ya? Iya, jadinya kayak emang nunjukin, gue nggak suka nih tempat gue diacak-acak ini. Cuma kan, ya kita juga bingung mau lawannya gimana, nggak bisa juga. Berarti sosok yang kakak lihat di kantor itu, tepatnya di lantai itu ya, di Iya, gedung khususnya itu. di lantai itu, Lantai itu lantai keberapa, Kak? Lantai 10, Kak. Lantai 10 itu adalah yang sosok mata merah, Iya, yang besar. besar itu, Terus yang perempuan, perempuan, iya kan? iya. 2 itu aja ya berarti ya? Terus sama yang pocong minta. Iya, pocong yang minta. Nah itu akhirnya gimana yang pocong tadi, aku baru inget nih. Yang pocong tadi itu akhirnya, ya udah, saya cuekin aja. Oh jadi kamu nggak berusaha untuk mencari tahu dan melepaskan Dia talinya? sendiri yang cerita. Jadi pas saya lewat itu kan, Dia ngomong? dia ngomong, suaranya itu kayak suara bapak-bapak umur 50, Kak. Loh, Bapak-bapak umur 50.
tolong bukain tali pocong saya korban pembuatan gedung ini. Yang awalnya saya kira itu gorden, pas saya samperin ternyata, waduh, ternyata ini. Berarti kan kakak 3 sosok ya berarti ya? Ya, Iya 3 sosok gitu. sama yang tangan di kamar mandi. Tangan itu ya juga tuh tangan doang lagi. Tangan Kayak doang itu, sepotong doang ini. kayak tangan diamputasi gitu loh, jalan sendiri. Nah, ada nggak sih kakak dengar juga cerita dari karyawan lain kah atau partner kakak OB yang juga ngelihat sosok-sosok itu gitu? Kalau teman saya OB, karena dia kan jarang malam Kak, tapi pernah malam beberapa kali. Kalau dia itu pernah cerita ke saya, pernah ngelihat pocong doang sih. Oke. Berarti pocong nggak cuman kakak berarti yang Bukan lihat saya ya? cuma lihat. Itu pocong itu, cuman dia ngelihatnya posisinya bukan di tempat yang waktu itu saya ngelihat. Itu posisinya di dekat ruang manajer. Itu gimana ceritanya waktu dia ngeliat pocong? Ya kasusnya sama, hampir sama kayak saya Kak. Tapi kalau udah malam itu kan pengecekan terakhirnya kita ngecek semua. Kalau dia ngelihatnya itu pas keluar dari ruangan. Jadi kan ini kan ruangan rapat, ini ruangan manajer. Jadi pas dia dari ruangan rapat, jadi agak sebelah-sebelahan ngelihatnya, agak dekat maksudnya. Agak dekat dia ngelihat pocong. Karena dia tuh bapak-bapak yang akidahnya saya bilang kuat. Jadi ya nggak terlalu takut dia juga Kak. Dia denger juga nggak pocong itu ngomong? Kalau dia nggak. Oh jadi cuman ngeliat doang nih? Kalau dia ngeliat doang, kalau dia. Oke. Terus karyawan lain ada cerita-cerita juga nggak? Kalau karyawan lain ada yang lembur doang, yang biasa lembur doang. Kalau yang siang-siang sih saya belum pernah dengar. Kalau yang siang-siang ada kejadian gitu. Ada karyawan kan kadang-kadang suka lembur ganti-gantian Kak. Misalkan hari ini bagian ini power plant atau bagian keuangan atau bagian apa suka lembur ganti-gantian. Itu bisa kita tentuin tuh misalkan dari jam berapa ke jam berapa. Biasanya kalau yang lembur itu nggak banyak, paling 1-2 orang. Itu juga bagian masing-masing. Waktu itu pernah ada cowok bagian IT Kak, teman saya juga. Di situ dia sendirian di pojokan Kak, ada mejanya khusus buat dia emang. Di pojokan itu yang tempat saya yang suara gede itu Kak. Yang kayak suara bioskop itu, dia lembur. Kalau orang lembur itu kalau cuma 1 atau 2, palingan saya WA-an, butuh apa Mas? Kalau nggak butuh apa-apa, paling saya main ke bawah. Nunggu sampai dia kelar. Saya turun ke bawah. Jadi saya tinggal sendiri deh Kak. Di kantor saya tinggal sendiri. Saya main ke bawah, ngobrol sama security segala macam. Nah itu dia sendirian tuh di tempat itu. Kata dia, pernah cerita ke saya, itu dia pernah ngelihat sosok yang tadi saya temuin itu Kak. Kayak genderuwo. Cuman itu posisinya di dekat lemari yang udah lampunya udah mati Kak. Lemari kayak ada lemari dokumen keuangan gitu. Emang di situ kan ada ruangan khusus buat dokumen. Apa namanya di situ. Cuman posisinya di pojokan dekat lemari gini. Dia sih katanya ngelihatnya becaling gini, kayak ada becalingnya. Matanya merah. Kalau buat ngeliat jelas dia nggak, soalnya agak jauh. Nah di situ dia langsung WA saya, Mas, temenin saya Mas. Nelpon tuh, Mas temenin saya Mas. Kenapa emangnya Mas? Ini saya ngeliat ini nih. Waduh, yaudah saya temenin tuh sampai dia kelar. Sampai dia kelar kerjaan, akhirnya yaudah dia pulang. Tetap saya sendirian juga. Sampai beres semuanya. Ada sih karyawan yang lain. Ada satu orang Aceh nih Kak, teman saya juga bagian HRD. Kalau dia kan ngekos, jadi dia kadang-kadang nemenin saya nih Kak. Pernah dia tuh, karena dia gabut, jadinya dia ke ruangan dia tuh Kak malam-malam, sekitar jam 7 lah. Jam 7 dia gabut, dia nyalain komputer. Nah itu yang apa namanya, yang kan saya dulu kalau nganter makanan itu kan pakai troli Kak. Jadi makanannya kan catering gitu ya, catering. Nah itu kan jadi ini ruangan HRD, ini pantry saya. Jadi yang troli saya tuh dia ngeliatnya jalan sendiri Kak. Jalan sendiri, mau nyamperin dia gitu Kak. Di situ dia langsung nyamperin saya. Posisi saya waktu itu saya lagi nyuci piring, teriak-teriak, Mas, itu jalan sendiri Mas. Hah? Jalan sendiri? Mana bisa sih? Kan saya manggil Bang Adun lah, ngaco-ngaco aja kalau ngomong. Iya itu serius ya, itu berjalan sendiri. Pas saya lihat, emang posisinya itu udah nggak di semulanya lagi ya. Itu udah di depan
ruang HRD, jadi udah sekitar 10 meter dia jalan itu. Nah itu kalau dari karyawan itu yang barengan saya pernah kayak begitu itu. Nah, terus cerita kakak kan itu kantornya berarti gabung dengan kantor-kantor lain di Iya, lantai yang berbeda di lantai yang gitu. berbeda. Terus kakak tadi ada mention kalau misalnya ada yang lembur, kakak ke bawah main sama security kan. Iya. Pernah ngobrol nggak sama security lah atau pegawai kantor lain yang di gedung itu, ada cerita horor juga mereka gitu? Banyak Kak kalau di gedung itu. Oh ya, apa kak yang pernah kakak dengar ceritanya? Jadi di gedung itu nggak tahu kenapa ya ada satu lantai yang emang sengaja dikosongin Kak. Lantai berapa? Lantai 3. Oke. Itu nggak ada sama sekali kosong, nggak ada bangunan, nggak ada apa, kosong melompong itu. Tapi tetap security harus ngecek di situ, soalnya kan masih ada kabel-kabel takutnya ada konsleting atau apa. Itu ada teman saya namanya Mas Yudi cerita ke saya kalau malam itu dia pakai lift barang, jadi ke kantor, ke lantai-lantai dia ngecek dari lantai atas itu lantai 30, dari lantai 30 sampai lantai 1. Nah dia pernah itu di lantai 3 itu dia pernah cerita juga posisi dia waktu itu dia sendiri sama cleaning service Kak mau ngambilin sampah. Nah itu dia berhenti di lift barang di lantai 3 itu dia jalan. Jadi kalau kata dia itu di situ tuh rame Kak. Di situ tuh rame suaranya gitu, suara orang rame kayak ada orang bising apa ya, kayak ada orang keramaian lah gitu. Terus disamperin sama dia, samperin dilihat nggak ada tapi Kak, kosong gitu, kosong. Dan yang cleaning service ini kenal saya juga, dia tuh kan emang tugas ngambilin sampah. Di situ kebetulan ada kayak tumpukan bekas bangunan gitu, mau ngambil. Pas dia mau ngambil itu dia ngeliat kayak sosok lah, sosok bilangnya sosok gitu kayak apa ya, kayak orang kuli bangunan gitu Kak. Kayak kuli bangunan pakai celana pendek yang di sininya ada bolong, melotot gitu Kak begini. Itu yang cleaning service saya itu langsung ambil ini, langsung lari sama security-nya. Serem banget. Iya, jadinya tuh yang dia pernah ceritain ke saya kayak gitu. Jadinya tuh nggak tahu kenapa ya, emang lantai itu benar-benar nggak ada isinya. Di lift pun sengaja dimatiin, kayak yang lift biasa. Tapi kalau lift barang bisa. Terus ada cerita apa lagi kak? Itu kan gedung lumayan luas kayak, lumayan tinggi, maksudnya ada 30 lantai. Dan saya pun di situ awalnya itu saya cleaning service Kak, awalnya. Saya di gedung itu. Sampai saya diangkat jadi OB. Kalau pengalaman cleaning service saya juga pernah, saya dulu pas di basement Kak, kalau saya. Pas saya lagi brushing, pakai mesin yang gede itu, nyuci basement. Nah udah kelar tuh, saya ke ini Kak, ke toilet. Itu toilet nggak pernah dipakai Kak, di basement 2 itu. Adanya di pojokan, di dekat parkiran mobil. Itu jarang banget orang ke situ, maksudnya. Orang lebih milih yang di lobi atau di mana daripada ke situ. Nah, karena tugas saya kan mau nggak mau dong. Akhirnya saya nyuci pet brush segala macam di situ, saya cuci sendirian. Jadi ada yang ini Kak, pas saya nyuci itu ada yang saya nengok, nggak ada orang. Dan terus saya nyuci lagi, belum kelar karena masih kotor. Saya sikat. Bunyi lagi tuh Kak. Duh, kok makin lama makin merinding ya. Makin merinding. Gak lama tuh di apa? Di kan ada kayak toilet gitu. Kan kalau toilet itu kan cuman sepotong gini Kak. Jadi bawahnya kayak ada kaki Kak. Yang di toilet itu pas saya ketok-ketok, Mas, kok nggak nyaut? Pas saya buka nggak ada orang. Terus kaki siapa dong gitu? Iya, kaki siapa itu? Di situ langsung saya, aduh, udah nggak usah dicuci dah. Saya langsung kabur aja lah. Waktu dulu saya masih jadi security kan, kalau nyuci basement kan malam nggak? Kalau nyuci basement nggak bisa siang karena banyak kendaraan. Sama ini paling tuh yang dulu pas polisher tuh kan, kalau marmer itu kan kalau malam di polisher, di apa? Dicuci marmernya. Kalau itu saya pernah juga tuh di ruang di Blatar itu kayak ruang acara Kak, kayak acara seminar atau apa gitu di lobi itu, ruangannya gede. Pas saya lagi main mesin lobi, mesin polis, kayak ada suara orang ini acara. Kan malam-malam saya bingung juga ya kan, malam-malam kok ada acara, apa orang pakai musik, apa pakai sound, pikiran saya gitu kan ya.
Saya udah positif thinking aja. Itu pas saya buka ruangannya, waduh kosong. Itu berarti apa dong? Saya telepon teman saya, naik ke atas nih, gantian. Saya pura-pura aja capek, udah gantian tuh. Akhirnya saya kalau malam itu biasa saya nongkrongnya sama security. Saya nyari aman. Kalau di bawah juga nggak ada orang. Kan kantor saya kalau cleaning service itu di lantai B3, basement 3. Di situ juga nggak ada orang. Mendingan saya sama security bisa ngobrol. Berarti sebenarnya nggak cuma di lantai kakak, tapi emang satu gedung ya? Satu gedung. Terus ada cerita juga nggak security kalau mereka juga isu bahwa ada penumbalan gitu kan? Pocong itu bilang korban pembangunan gedung kan? Iya. Ada nggak itu tuh kayak isu-isu gitu? Kalau isu ada. Oh, isu gitu. ada. Itu gimana ceritanya kak? Kalau isu itu jadi dulunya minta pala kerbau kak. Dulunya minta dikasih pala kerbau. Itu ada 10 kepala kerbau pas pembangunan awalnya. Ternyata yang pihak yang orang bisanya ini bilangnya dia nggak mau nih kalau kepala kerbau. Maunya itu kepala manusia. Tapi saya nggak tahu itu kejadian benar atau enggak kayak. Tapi di depan gedung saya, kalau itu saya nyaksiin sendiri kak. Apa tuh? Jadi ada gedung baru waktu itu. Gedung baru pas di depan gedung saya. Baru dibangun, gedung tinggi juga kak. Ada lebih dari 30 lantai juga. Nah itu pas di basement itu, pas orang lagi bikin basement, itu kan di bawah ada pekerja tuh kak. Ada sekitar 30 orang. Nah itu basementnya tiba-tiba ambruk. Aduh. Itu waktu itu sempat masuk TV. Jadi saya percaya aja namanya gedung tinggi pasti makan korban. Kalau saya sih percaya. Soalnya saya pernah nyaksin sendiri kok. Iya. Di depan gedung saya, gedung baru. Masa sih Aduh, basement tiba-tiba rubuh sendiri. Nimba 30 orang. Terus ke-30-nya? Meninggal semua. Dan itu setahu saya nggak ada jasad yang dibawa ambulan. Hah? Maksudnya? Dibiarin gitu aja? Dan soalnya memang kan udah ya coran semua kak. Coran masih udah coran susah ngangkat ya maksudnya gimana. Tapi aku speechless deh, bener deh. Jadi ya itu saya nyaksiin sendiri waktu saya kerja di situ di depan gedung saya. Jadi pas security bilang waktu gedung saya dibikin memakan korban, saya sih percaya aja. Okay. Soalnya saya nyaksin sendiri. Ya yang serupa lah ya. Yang serupa seperti itu. Terus gedung depan yang dibangun itu memakan 30 korban itu sekarang berdiri gedung. Sekarang berdiri. Dan dipakai orang. Dipakai. Beroperasi sekarang. Beroperasi. Duh, aku penasaran sekali. Udah takut banget. Jadi perkantoran ya? Jadi perkantoran. Gila sih. Perkantorannya sekarang udah bagus banget lah. Udah aku merinding. Aduh, aku nggak itu kebayang. bener, saya waktu itu nyaksiin berapa hari pun nggak ada ambulans itu, nggak ada ambulans masuk. Ini masuk media kak? Masuk media. Tapi nggak ada ambulans masuk? Nggak ada ambulans masuk. Wah, gila sih. Tahun berapa kak itu kak? Itu belum lama kak, tahun 2017an. Di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta ya, ternyata ada yang kayak gitu loh. Aduh, gila banget. Aduh, aku kalau ngebayangin kecelakaan gitu ngilu sampai ke gigi kak. Kayak, oh ya Allah. Iya. Aduh. Nah terus kalau di gedung itu berdiri, kakak sempat melihat nggak? Maksudnya ada teman gak di sana yang kerja atau ada cerita kak di gedung itu? Kalau teman sih nggak ada. Waktu itu saya pernah ngelamar situ. Oh ya, oke. Terus? Cuman saya waktu itu buat bagian yang masih kotor-kotornya. Ya masih gedungnya belum jadi lah. Masih yang ngumpulin debu apa segala macam. Cuman saya itu pas yang ngelamar situ, saya masuk ke dalam. Itu saya posisinya keterima juga di gedung yang yang lebih bagus menurut saya. Jadi saya milih yang itu. Ya, nggak jadi. Tapi kenapa kakak melamar di sana, kan udah tahu 30 korban, takut nggak sih? Ya kan saya pikirnya ini kan gedung udah jadi. Oh ya. Masa ya rubuh lagi? Kayaknya nggak mungkin banget lah. Aduh, tapi aku emang takut sih ke gedung. Tapi itu asli, saya nyaksin sendiri itu gedung dari awal pembangunan, dari pengerukan segala macam, bikin tiang ini. Pas basement itu jadi, itu tiba-tiba brek, tanah runtuh, niban 30 orang. Masuk media segala macam. Udah sumpah ngeri banget ya. Ini orang-orang bangun gedung setinggi itu tuh kadang aku
Ya itulah teknik sipil. Luar biasa. perjuangannya. Perjuangan sekali para tukang-tukang pembangunan. Nah, terus cerita lain ada lagi Kak di gedung Kakak itu? Kalau di gedung saya ya kebanyakan yang kalau yang salah alami kan saya di situ di cleaning service saya setahun, terus yang di OB-nya saya di situ hampir 4 tahun. Kalau yang di OB-nya itu ya sensitif, saya sangat sensitif. Ngelihat sih banyak yang saya lihat, cuman ya udah biasa. Oh ya udahlah ya, itu Ya udah udah, gitu jadilah aja. gitu loh. Tapi ada yang membahayakan Kakak nggak? Maksudnya mengancam keselamatan Kak atau melukai Kak secara fisik? Kalau melukai, saya pernah di inian Kak, di atas tuh. Di atas kan, jadi di gedung saya itu di atasnya itu masjid. Atasnya masjid. Waktu itu saya masih jadi cleaning service. Dapat tugas bersihin karpet masjid, nyuci. Nah itu pas saya mau jemur itu kan, tiba-tiba saya kayak ada yang ngedorong gitu Kak. Saya kayak ada yang ngedorong. Duk. Itu saya hampir-hampir jatuh ke pinggiran gedung. Aduh, kok ngeri banget sih? Aduh, Di situ langsung saya astagfirullahaladzim. Langsung saya lemes, nggak bisa kata-kata. itu Kakak paling atas banget. Iya, paling atas. Maksudnya udah sudah nggak ada langit gitu? Di rooftopnya bukan? Ya jadi ini kan ada kayak kubah gini. Nah saya di bawah kubahnya Oh, di masjid, di pinggiran ininya. iya. Tapi saya dulu juga pernah juga waktu perbantuan buat gondola bersihin yang rooftop itu yang atasnya. Cuman pakai tali spider doang gitu. Pakai gini doang. Ih, takut nggak sih Kak? Takut. Aku, Cuman waktu itu buat perbantuan nggak ada yang mau lagi. aduh, aku takut ketinggian loh. Beneran, aku takut tinggi-tinggi. Maksudnya kalau lantai 2 tuh masih, kalau lantai 3 lihat ke bawahnya aku takut di mall-mall sih, ada kan mall 5 lantai gitu ya, 4 lantai. Aku kalau lihat ke bawah langsung lemas. Itu gimana? Itu gimana ceritanya di berapa puluh lantai? Iya, jadi emang kalau saya dulu orang di kantor ini dari lantai yang bawah sampai lantai yang di atas itu kebanyakan kenal saya semua karena saya udah lama di situ. Saya orangnya kan apa ya, gampang bergaul lah. Super ya. Dulu juga saya OB nih kan, OB tapi sambil jualan nggak, sambil jualan Indomie, Oh gitu. sambil jualan pulsa, Nyambi ya. nyambi. Betul. Jadi orang pada kenal saya pada ini. Lu ke lantai 10 aja nih kalau mau makan Indomie mah. Ada Kak Romi ya. Buka warkop. Buka warkop. Padahal mah nggak boleh, ya udah aja. Oke deh, berarti cerita untuk di gedung Kakak udah semua ya diceritakan tadi Ya ya. kurang lebih seperti Udah itulah. cerita, seru sekali ya. Aduh nggak kebayang deh. Cuman yang paling mengagetkan dari semua cerita Kakak tadi yang ini sih, yang 30 korban. Aku tapi kalau di gedung Kakak katanya berapa korban Kak? 10. 10 juga. 10. Ya Allah, ya begitulah, kita doakan saja semua korban itu tenang sekarang di sisinya. Amin. Teman-teman di sini yang bekerja di kantoran atau ternyata kamu pernah bekerja satu gedung dengan Kak Romi Halo, kalau yang kenal saya. dan pernah ngalamin hal horor juga, boleh tulis di kolom komentar. Tanpa perlu mengatakan nama gedung dan kantornya, nggak usah ya. Maksudnya cuma sebagai cerita-cerita kita doang di waktu senggang. Oke, dan sampai di sini dulu. Aku sama Kak Romi pamit undur diri. Bye-bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.